Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada bersama dan beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu itu, kami memperoleh kekuatan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa individu yang sangat berambisi menjadi pemimpin demi memperoleh status yang terhormat. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mencapai ambisi tersebut, seringkali dengan melanggar aturan yang ada dan membatasi hak orang lain untuk memilih. Mereka lupa bahwa tujuan mulia seorang pemimpin adalah untuk melayani banyak orang. Akibatnya, mereka lebih fokus pada pujian dan sanjungan, sehingga sulit bagi mereka untuk berkorban dan meninggalkan status kehormatannya demi melayani dan mengangkat martabat kaum yang miskin, lemah, dan menderita. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang ibu dari Rasul Yakobus dan Yohanes yang mengajukan permintaan kepada Yesus agar kedua anaknya mendapat tempat terhormat di sisinya dalam kerajaan surga, yakni satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Permintaan ini menunjukkan bahwa ibu mereka belum sepenuhnya memahami makna dari kehormatan sejati. Ia membayangkan kehormatan sebagai kedudukan istimewa tanpa menyadari tanggung jawab besar dan pengorbanan yang menyertainya. Untuk meluruskan pemahaman ini, Yesus menjelaskan bahwa untuk menjadi besar terhormat, seseorang harus menjadi pelayan yang rendah hati, yang mau memberikan diri. Dan untuk menjadi yang terkemuka, seseorang harus menjadi hamba.
Yesus menekankan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dengan kata lain, kehormatan sejati diperoleh melalui pelayanan dan pengorbanan. Rasul Yakobus yang kita peringati hari ini adalah contoh nyata dari seorang rasul yang memahami dan menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh kesetiaan, bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya demi mengimani dan mengikuti jejak Yesus. Sebagai manusia, kita sering terjebak dalam keinginan untuk meraih tempat terhormat tanpa menyadari tanggung jawab besar yang harus kita emban. Kita cenderung membayangkan pujian dan sanjungan dari banyak orang tanpa memahami sepenuhnya tugas dan kepercayaan yang berasal dari posisi atau jabatan yang kita miliki. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa untuk layak mendapat tempat terhormat seperti Yesus, kita harus fokus pada tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang siap melayani sesama. Yesus mengajarkan bahwa menjadi pemimpin sejati berarti menjadi pelayan bagi orang lain, bukan sekedar menikmati kemuliaan. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan setia dan penuh pengorbanan. Ketika kita berhasil dan setia dalam tugas tersebut, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaan-Nya. Sebab kehormatan sejati tidak datang dari ambisi pribadi, tetapi dari dedikasi tulus untuk melayani sesama. Tingginya martabat, kehormatan, jabatan, kedudukan seseorang itu terbentuk dari tugas dan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian hidup yang benar-benar dan sungguh-sungguh bisa menjadi teladan bagi banyak orang dalam pelayanan sama seperti Yesus yang melayani. Semoga kita mampu mewujudkannya dalam hidup kita. Ya Tuhan, bantulah kami agar tetap setia dan rela berkorban dalam tugas dan tanggung jawab kami setiap hari sebagai saksi-saksi-Mu. Dengan demikian, martabat kami semakin ditinggikan karena kerendahan hati dan pelayanan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.